Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tergantung sobat-sobat peci miring mendengar atau melihat channel ini jam berapa. Tetapi di luar itu semua, saya pengen membahas satu hal yang sepele, kecil, remeh-temeh, tetapi moga-moga ini memberi sesuatu yang menarik, khusus teruntuk Bung Anies Baswedan. Saya manggil Bung karena usianya lebih tua saya. Anies Baswedan masih menjadi fenomena. Salah satu fenomena moga-moga terjadi nanti tanggal 23 bulan 2 tahun 2023. Yaitu Anies sedunia akan berkumpul di Duren 3. Tentu para orang-orang yang bernama Anies boleh mulai sekarang siap-siap kumpulkan bekal. Kalau yang di luar kota, yang di Kalimantan, Sumatera, Bali, Sulawesi, mungkin Irian, kalau yang bernama Anies pengen ketemu kawan lain yang bernama Anies, silahkan hadir di acara pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2023 di Darmin Kopi Jalan Duren 3 Raya nomor 7A Jakarta Selatan. Ini pengumuman. Pelaksanaannya nanti jam 4 sore ya, jam 4 sore. Anies begini, Pak Anies, kalau podcast saya bisa didengar sama beliau. Dari peristiwa seabad Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi yang dikenal banyak sekali mengasuh santri-santri, di mana santri itu generasi sarungan. Jadi Nahdlatul Ulama ini akrab menjadi bagian dari generasi sarungan. Terus yang lebih spesifik juga, santri itu sering berkopiah seperti saya ini, berpeci. Hanya pecinya tidak miring seperti saya. Kalau ini makomnya udah beda. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya berikan masukan kepada Pak Anies. Siapa tahu ini menjadi bekal, menjadi bagian dari cara untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Jadi saya mencoba memperhatikan dari sisi penampilan, dan ini barangkali salah satu yang menjadikan warga Nahdliyin belum semuanya merasa punya chemistry yang sama dengan Bung Anies Baswedan ini. Saya tidak tahu. Tapi salah satunya setelah saya selidiki, yaitu karena barangkali Pak Anies jarang membersamai mereka, mempersonifikasi diri untuk sering mirip-mirip dengan kawan-kawan dari santri, atau mencoba sering-seringlah berpenampilan seperti santri itu sendiri. Barangkali sering bersarungan, kemudian sering menggunakan kopiah atau peci.
Karena ini merupakan simbol, dan karena barangkali Bung Anies ini kan memang berpendidikan dari Amerika, sehingga kesan memang ya berpakaian modern selama ini, terus jarang pakai kopiah atau jarang pakai peci, itu barangkali menjadi salah satu yang menjadikan kawan-kawan dari kalangan Nahdlatul Ulama menjadi kurang merasa satu chemistry. Nah, ini barangkali sekedar masukan. Ya tidak haruslah tiap hari menggunakan sarung, menggunakan peci, enggak. Tapi sering-seringlah, terutama dalam momen-momen ketika di satu daerah, di mana daerah itu barangkali kalau disurvei kelompok Nahdlatul Ulamanya cukup kental atau cukup besar. Dengan demikian akan menarik simpati, akan menarik sesuatu yang menjadikan orang makin cinta dan makin senang kepada Pak Anies Baswedan. Jadi hanya berbekal peci saja itu bisa jadi presiden. Gus Dur berpeci dan memang pecinya miring, bisa menjadi presiden. Bapak Soekarno, Bung Karno banyak menggunakan peci juga, dan pecinya ya tapi jarang miring ya. Tapi kalau pas miring itu berarti punya makna tertentu. Akhirnya toh menjadi presiden. Pak Jenderal Soeharto dalam berbagai kesempatan juga sering memakai peci, memakai kopiah sebagai tanda yang nggak tahu ya, antara nasionalis dengan santri itu kelihatannya itu menyatu. Jadi orang kalau pakai peci ini kesannya langsung wah ini santri atau kiai atau ustadz atau orang yang sangat cinta kepada NKRI. Jadi peci akan menjadi simbol orang itu akan seperti apa, atau kedekatannya seperti apa. Berarti kalau dia menyukai peci dengan sering menggunakan peci atau kopiah, nah barangkali ya memang hatinya ada di sana. Nah ini saya kira masukan untuk Pak Anies Baswedan, untuk Bung Anies Baswedan, salah satu hal sepele mungkin. Tapi cobalah perhatikan. Bung Karno itu kalau pakai peci gantengnya luar biasa. Gus Dur kalau pakai peci berwibawa. Habibie kalau pakai peci luar biasa. Pak JK kalau pakai peci, senyumnya juga luar biasa. Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, apalagi beliau memang udah dikenal kiai, udah dikenal orang yang sangat NU, berpeci pula, wah udah berlebih-lebih itu simbolnya. Nah sekali lagi ini sih sekedar masukan, tetapi saya kira tidak ada salahnya lah setiap masukan demi untuk memperbaiki diri, demi untuk membangun citra yang lebih baik lagi. Karena orang berpeci itu memang juga sebagai tanda dia sangat-sangat NKRI, sangat cinta dengan tanah air Republik Indonesia ini. Begitu kira-kira. Gitu loh Bung Anies Baswedan, Bung Anies Rashid Baswedan. Saya kok rasa-rasanya cobalah sering-sering pakai peci, sering-sering pakai kopiah nasional seperti ini. Tapi jangan miring seperti saya. Nanti masuk komunitas peci miring nanti. Jadi saya kira sekali lagi ini masukan. Dan seorang pemimpin itu saya kira telinganya memang harus lebar. Calon pemimpin itu harus mau juga menerima masukan-masukan dari siapapun. Termasuk masukan dari seorang Ahmad Bahar,
seorang peci miring yang akhirnya juga membuat channel dengan nama Peci Miring. Ini jadi kita ini judulnya hanya membahas peci miring ya, membahas peci. Tapi peci untuk kemenangan Anies Baswedan. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.